Ini pertanyaan semua kita, termasuk saya juga. Apa yang harus kita lakukan kalau kita takut dengan masa depan? Orang yang takut masa depan itu pasti itu adalah berbanding lurus dengan keadaan imannya kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu bukan sekedar kita percaya Allah ada, lalu kita menyembahnya. Tapi kita juga harus beriman kepada Allah bahwa Allah itu sebaik-baik yang mengurus. Kan sifat Allah itu banyak, ada 20 yang wajib kita hafal. Di antara yang 20 yang kita hafal itu bukankah Allah yang qudrat, iradat, sama, basar, hayyun, qadir dan seterusnya. Allah itu maha mengurus kita semuanya dengan sifat jamalnya, sifat kamalnya. Kalau kita meragukan itu, maka pasti kita akan mulai meragukan masa depan. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira nanti benar nggak ya? Kira-kira nanti mudah nggak ya? Meragukan masa depan. Dan meragukan masa depan itulah yang membuat kita tadi ngerasa nggak nyaman. Akhirnya overthinking, akhirnya insecure, akhirnya ini dan itu. Akhirnya anxiety, merasa tergelisah, merasa cemas dengan apa yang belum terjadi. Itu hasil dari apa? Itu hasil dari lemahnya kita berpegang kepada Allah dalam urusan iman dan belief. Ustaz, saya beriman kepada Allah. Enggak bisa. Ini nggak bisa ditawar. Kita harus menerima ini. Kenapa saya bilang harus menerima? Karena banyak orang yang mencari excuse dengan mengatakan, aku sholat kok, aku nggak kurang iman kok. Sholat itu ibadah. Sementara iman itu belief. Betapa banyak orang yang beriman kepada Allah dalam bentuk sholat karena mengimani Allah sebagai pencipta. Tapi dia masih lemah bahwa Allah sebagai pengurus, Allah sebagai penjaga, Allah sebagai perencana terbaik. Allah itu sayang banget sama kita. Percaya gak kamu tentang itu? Walaupun kamu percaya kok Allah itu adalah Tuhan, kita wajib menyembahnya, maka kita sholat. Tapi belum tentu iman kamu kepada sifat yang lain itu sama. Makanya iman itu kan ada 70 cabang lebih. Arti 70 cabang ini gak dihitung 1 sampai 70, artinya banyak, kata para ulama. Sebanyak asmaullahil husna, sebanyak sifat-sifat Allah dan seterusnya. Maka pertanyaannya, yang mana yang kita iman dan mana yang kita masih ragu? Karena itu akan berdampak kepada ketenangan kita dalam menjalani hidup. Jangan-jangan kita udah beriman banget kepada Allah sebagai pencipta lalu kita menyembahnya, tapi kita masih ragu kepada Allah perencana, pengurus, pemelihara terbaik, sehingga kita ragu dengan rencananya atau jaminannya.